Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Danar Pamungkas. Berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Channel akan mengulas ilmu-ilmu berkaitan dengan teknologi informasi. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi ilmu mengenai salah satu algoritma di machine learning ataupun di data mining, yaitu KNN atau Nearest Neighbor. Nah, apa itu KNN dan bagaimana contoh implementasinya di Python? Kita simak video ini selengkapnya. Namun yang belum subscribe silahkan subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang mendapatkan ilmu dan manfaat dari video ini. Baik, kita lanjutkan ya teman-teman. Oke, pertama kita harus mengenal, kita kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu dengan KNN. Sekilas saja kita kenalan. Ya, apa itu KNN teman-teman? Ya, KNN adalah salah satu algoritma yang melakukan klasifikasi berdasarkan jumlah tetangga terdekat. Namanya saja sudah nearest neighbor, yaitu tetangga terdekatnya. K jumlah tetangga terdekatnya. Apa itu K? Nanti kita pelajari lebih lanjut di ilustrasi atau cara kerja KNN ya. Selanjutnya, KNN itu merupakan algoritma supervised learning. Ya, jadi algoritma yang menggunakan dataset yang sudah ada labelnya, ya, sudah ada kelasnya. Ya. Kemudian teman-teman, selain digunakan untuk klasifikasi, KNN juga dapat digunakan untuk regresi. Ya, setelah itu KNN itu juga dapat digunakan untuk data yang besar maupun data yang kecil. Nah, KNN juga termasuk instant base. Instant base itu adalah dia akan melakukan klasifikasi berdasarkan instan atau objek-objek yang ada di dataset yang digunakan. Ya. Nah, kemudian KNN termasuk lazy classifier. Nah, apa itu lazy classifier? Lazy classifier itu adalah ketika dia melakukan training data dari sebuah dataset gitu ya, untuk melakukan modeling, dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa, dia hanya memasukkan data dan tidak melakukan perhitungan apa-apa gitu ya. Nah, perhitungannya kapan teman-teman? Perhitungannya adalah ketika melakukan prediksi atau ketika melakukan klasifikasi. Jadi ketika di training, kemudian setelah itu di testing gitu ya, atau diprediksi, nah baru dia melakukan perhitungan. Nah, itu namanya yang dinamakan dengan lazy classifier. Dibandingkan dengan metode-metode yang lain, itu komputasinya itu ketika dalam proses training ya. Oke, kemudian teman-teman di sini KNN itu sensitif terhadap data redundan apa ya, yang sama dan berulang-ulang gitu ya. Jadi sebaiknya ketika melakukan di processing ya, pada proses preprocessing, itu sebaiknya data-data redundan ini itu dihapus atau dihilangkan ya, karena nanti bisa berpengaruh pada performa dan juga akurasi dari KNN-nya. Nah, gitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari cara kerja KNN ya. Untuk lebih mudahnya saya membuat sebuah ilustrasi seperti ini. Nah, di situ ada sebaran data ya, terdiri dari dua klaster atau dua kelas. Itu ada objek lingkaran dan juga segitiga ya. Nah, kemudian ketika ada objek baru, kemudian kita ingin mengetahui apakah objek baru ini masuk klaster mana atau termasuk kelas yang mana gitu ya. Maka teman-teman, langkah pertama kita menentukan K. Nah, K itu apa? K adalah jumlah tetangga terdekatnya yang akan kita evaluasi nantinya. Yang akan kita tentukan apakah si objek baru ini itu masuk klaster lingkaran atau segitiga gitu ya. Nah, misalkan kita di sini contohnya menggunakan K3, berarti nanti yang kita evaluasi adalah sebanyak 3 objek terdekat dari data baru tersebut. Nah, setelah menentukan K,
kemudian akan menghitung jarak dari objek baru ke seluruh objek yang ada di data tersebut, ya. Nah, perhitungan jaraknya seperti apa? Ada beberapa metode teman-teman untuk digunakan, yaitu bisa Manhattan distance, Euclidean distance, atau juga Minkowski distance. Nah, ini teman-teman silakan nanti bisa dipelajari atau bisa memilih salah satunya. Nah, setelah menghitung seluruh jarak antara objek baru dengan objek-objek yang lain di sekitarnya, kemudian tadi kan sudah ditentukan K-nya adalah 3, ya. Maka dari K3 tadi akan dipilih objek terdekat dari objek baru tadi, yaitu yang paling dekat sebanyak 3 terdekat. Nah, setelah itu teman-teman dievaluasi di sini. Evaluasi maksudnya apa? Ya dicari tahu dari 3 terdekat itu ternyata objek segitiga itu ada sebanyak 2, ya. Kemudian objek lingkaran itu ada 1. Nah, maka karena objek segitiga atau populasi dari objek segitiga itu lebih banyak daripada objek lingkaran, maka objek baru tersebut diklasifikasikan dia masuk klaster atau kelas objek segitiga. Nah, itu ya teman-teman. Nah, bagaimana kalau K-nya kita gunakan atau kita rubah menjadi K lebih banyak gitu ya. Misalkan di sini K-nya 7. Nah, contohnya langkahnya seperti yang tadi, ketika kita sudah menentukan nilai K, kemudian menghitung jarak, kemudian mengevaluasi 7 objek yang terdekat dari objek baru kita, ya. Nah, misalkan seperti itu ilustrasinya ada 7 objek yang terdekat, kemudian dievaluasi. Nah, ternyata di situ ada 3 objek segitiga dan juga ada 4 objek lingkaran. Nah, maka karena populasi dari lingkaran lebih banyak daripada segitiga, maka di situ objek baru tersebut diklasifikasikan sebagai objek lingkaran. Nah, berbeda dengan yang tadi ya, dengan K yang nilainya 3. Nah, oleh sebab itu teman-teman, nilai K ini menentukan tingkat akurasi dari metode KNN ini. Nah, kemudian kalau misalkan kita menggunakan K itu sama dengan 4, atau ini mewakili nilai genap gitu ya. Nah, bagaimana? Kita di sini kita buat kita evaluasi di situ mana-mana yang 4 terdekat dari objek. Ternyata di situ ada 2 objek segitiga dan juga ada 2 objek lingkaran. Nah, di sini sama-sama banyak teman-teman. Maka di sini kemungkinan kegagalan untuk mengklasifikasi atau hasil klasifikasinya error itu lebih besar. Karena apa? Ya sama-sama sama-sama banyak antara objek lingkaran dan juga objek segitiga. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika kita menggunakan KNN atau ketika kita menggunakan KNN ini ya, itu sangat disarankan untuk menentukan nilai K itu nilai K-nya adalah ganjil ya, untuk menghindari hal-hal seperti ini. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melakukan implementasi contohnya dengan menggunakan Python ya. Namun di sini kita contohnya pakai studi kasus datasetnya balance scale ya, tapi teman-teman bisa download di UCI atau juga di Kaggle ya. Link nanti insya Allah saya kasih di deskripsi. Dan teman-teman, baik, kita menuju ke TKP ya. Oke teman-teman, seperti biasa kita menggunakan Visual Studio Code, kemudian pakai Jupyter Notebook. Rekan-rekan juga bisa menggunakan Jupyter Notebook
atau juga Google Colab gitu ya. Baik, pertama ini adalah beberapa langkahnya teman-teman. Pertama adalah read dataset, kemudian split antara independent dan dependent variable, kemudian fitur scaling, split trend test, kemudian klasifikasi dan seterusnya gitu ya. Untuk bersingkat waktu kita langsung aja ya. Kita pertama read dataset, seperti biasa kita import dulu library-nya yaitu pandas ya, kemudian kita SPD ini ya. Oke, kemudian kita jalankan, sudah terimport, kemudian kita membaca datasetnya. Misalkan saya simpan di df apa misalkan ya, balance ini ya, balance, kemudian pd.read csv ini ya. Nah, nama filenya apa? Saya lupa nih. Bentar, saya cek dulu di sini. Nama filenya adalah balance scale ya. Ini saya copy aja di sini biar lebih cepat. Nah, ini adalah datanya teman-teman. Ya, kalau teman-teman klik di sini muncul visual datanya. Ini saya hilangkan dulu, kemudian saya paste di sini. Kemudian kita jalankan dan kita cek di sini datanya seperti apa. Df balance, kemudian kita enter. Nah, di sini kalau kita lihat ada atributnya di sini ya, ada variabel atau atributnya. Ada class, ada awake ya, left distance, r atau right wake, kemudian right distance. Nah, di sini kelasnya atau target atau labelnya adalah kelas ini teman-teman ya, dengan atribut LW, LD, RW dan RD gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman kita cek dulu ini. Kita cek dulu menggunakan apa teman-teman? Kita cek infonya ya. Saya copy ini sip. Kita cek dulu df balance ini pakai .info. Kita mengetahui info secara keseluruhan atau info dari dataset yang kita gunakan, bahwasanya di sini di kolomnya tadi ya ada 5 kolom ya, kemudian di sini kelas ada 625 record, 625 data, tipe datanya objek, kemudian yang ini LW sampai RD ini ternyata dia tipe datanya integer gitu ya. Nah, kemudian ternyata di sini bisa diketahui juga ternyata terisi semua ya, tidak ada yang kosong di sini ya. Kemudian kita coba describe juga, cari deskripsinya ya, describe. Oke, kita describe di sini. Kita cek bahwasanya di sini rata-rata dari setiap itunya sama ini ya, rata-rata dari setiap atributnya gitu ya, atributnya. Kemudian minimal value-nya adalah 1, kemudian maksimalnya di sini ada 5. Ini sama semua nih, berarti ini teman-teman hanya 1 digit ya. Jadi setiap atribut ini value-nya hanya 1 digit. Nah, ketika hanya value-nya 1 digit itu teman-teman bisa men-skip langkah feature scaling, tapi nanti teman-teman bisa cek sendiri nanti apakah butuh fitur scaling apa enggak gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman kita cek juga banyaknya kelas ini ya, banyaknya kelas kan ada berapa tadi, ada 3 ya kelasnya ya, itu kita cek dulu ya 3 apa berapa nih ya. Kita pakai pd unique ya, unique, kemudian df balance ini ya, kemudian dari mana kita cek dari atribut kelas ya, mana tadi ya, kelas. Oke, kita cek di sini.
ternyata ada 3 ya tadi ya, labelnya atau targetnya. Ada B, itu B adalah balance ya, ini R adalah right, kemudian ini adalah L ya. Kemudian kita cek dulu, sekarang kita cek jumlah data B itu berapa, jumlah data R berapa, jumlah L berapa gitu ya, dengan cara ini df balance, mana nih df balance, kemudian apa teman-teman kelasnya ini saya di copy aja biar cepat ya, saya copy kelas. Nah sekarang dot value count, nah dot value count di sini dan cater. Nah ini sudah muncul, ternyata di sini ternyata nih ya teman-teman, R itu sebanyak 288, L kelas L itu juga 288. Nah ternyata yang paling sedikit adalah kelas B itu hanya 49 ya, sekitar berapa ini, 1/5 gitu ya, 1/5. Dan ini termasuk tidak imbang ya, imbalance data. Ada yang menyebutkan imbalance data, namun iya enggak apa-apa, kita pakai aja ya untuk sebagai pelajar. Apa efeknya nanti kita analisa. Nah setelah itu teman-teman, langkah selanjutnya kita akan split dataset kita dari target dan juga atribut atau dependent dan independent variable ya. Kemudian kita, kalau kita cek, kita masuk ke variabel gini ya, kita cek dulu di sini biar mudah untuk mendapatkan datanya. Oke, sekarang kelas ini adalah indeksnya 0 ya, 0 1 2 3 4. Nah baik, kemudian kita yang L sampai RD ini kita masukkan variabel atribut, variabel X gitu ya. Nah, namun kita cek dulu di sini teman-teman, kita cek dulu di sini. Nah, kita menggunakan kita select, kita pilih data setnya, kita select indeksnya gitu ya. .ilog kita cek dulu sini ya. .ilog bahwasanya di sini kita pilih dari indeks 1 2 3 sampai 4. Berarti di sini teman-teman kita pilih seluruh data seluruh row ya, seluruh data, kemudian mulai dari indeks 1 sampai terakhir. Nah kita coba, kita cek dulu sini. Oke, berhasil. Berarti di sini saya coba saya simpan di apa teman-teman, variabel y gini ya. Oke, y sama dengan data value, kemudian ini saya taruh ke sebuah metrik array tanpa ini pakai values dot values. Oke, ya sudah, sekarang kita X ya, X adalah indeks 0, hanya 0. Berarti kita coba di sini kita copy, kita cek dulu sini teman. Coba kita cek di sini ya. Kalau 0 itu berarti kita hanya gini teman-teman, kita ambil 0, indeksnya 0 gitu ya. Nah ini kita cek, kita jalankan apakah oke, sip. Berarti ini kita copy, nah ini kita delete. Nah, berarti yang di X ya, mohon maaf, ini balik nih teman-teman, ini harusnya X nih ya. Oke, ini X, kemudian ini Y karena itu labelnya ya, targetnya. Kemudian kita di sini dot values. Oke, kemudian kita jalankan, kita cek di sini. Oke, X-nya adalah ini sudah, kemudian targetnya adalah ini ya. Nah selanjutnya teman-teman, kita bisa melakukan fitur scaling ya. Ini saya close dulu, close aja ya. Oke, kita melakukan fitur scaling teman-teman. Nah fitur scaling kita menggunakan form scaling apa namanya, preprocessing ya, dot preprocessing.
import. Nah, fitur scaling ini teman-teman bisa menggunakan min max scaler atau standar scaler ya. Ini di video ini kita mencoba menggunakan min max scaler aja ya. Oke, min max scaler. Kemudian teman-teman saya akan membuat variabel baru untuk menampungnya, nampung kelasnya tadi. Misalkan ini apa ya, scaler ini ya. Nah, itu kita panggil objeknya, kita panggil kelasnya itu min max scaler. Ini kemudian yang kita skala itu apa teman-teman? Scaler kita panggil di sini ya. Scaler yang kita scaler adalah apa namanya, x ya, x yaitu yang atribut-atribut tadi, yang independent atribut atau independent variable ya. Kita fit transform yaitu x. Nah, setelah itu kita simpan di variabel x ya, tadi kita rubah ya. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita jalankan, x-nya sekarang berubah menjadi seperti ini teman-teman. Nah, ini dia sudah terskala ya. Minimal adalah 0, maksimal dia akan jadi 1, min max scaler. Oke. Kemudian setelah itu kita split trend test ya. Kita menggunakan, kita bagi data kita untuk kebutuhan trend dan tesnya. Kita menggunakan sklearn lagi untuk membagi tadi. Sklearn from sklearn dot model selection, import trend test. Oke, trend test split ini ya. Nah, kemudian kita membuat 4 variabel untuk trend, kemudian tes, dan seterusnya. Oke, kita buat variabel dulu untuk x trend dulu, kemudian kita buat variabel untuk menampung y tes ini ya. Kemudian bukan y, ini x dulu teman-teman, kita buat x dulu ya, x dulu, kemudian di sini y trend, kemudian y tes. Oke, kemudian trend test speed kita panggil ya, kemudian kita masukkan variabelnya tadi y, kemudian kita x ya teman-teman, x kemudian y. Nah, kemudian test size-nya sekarang ini ya. Test size-nya kita coba berapa ya kira-kira ya. Kita buat untuk testingnya 20%, berarti 0,2 dari dataset yang ada ya. Kemudian kita random state-nya, pakai 0 aja ya. Oke, kita jalankan teman-teman. Nah, di sini di variabel sini di bawah ini sudah terbentuk variabel x test ya, kemudian x trend, kemudian y test dan juga y trend. Bahwasanya di sini ada x testnya ada sebanyak 125 data, trainingnya itu ada 500 data. Sedangkan y testnya ada 125 data, trainingnya juga sama 500 data. Baik, setelah itu kita melakukan klasifikasi teman-teman ya. Klasifikasi kita import KNN-nya dulu ya, from apa namanya, sklearn. Dari sklearn sudah menyediakan itu teman-teman. Sklearn apa namanya, neighbor ya kalau salah. Sklearn neighbor, sklearn ya neighbor ini. Kemudian kita import apa itu KNN ya kalau salah. Oh gini, neighbor. Nah, di sini ada classifier, ada regressor ya teman-teman. Karena ini kita menggunakan untuk klasifikasi, jadi kita pilih yang classifier. Nah, setelah itu kita jalankan. Nah, setelah itu kita apa teman-teman, kita panggil, kita mau fitting dan apa namanya, bukan di sini dia, kita fit
kita training, kita membuat fitting modelnya ya. Kita panggil di sini can export tadi classifier, kemudian di sini kita tentukan n-export. N-export itu adalah nilai k yang tadi teman-teman ya, nilai k atau jumlah k terdekatnya. Nah di sini teman-teman kita menggunakan berapa ya, contohnya 3 aja ya. Kemudian di sini metriknya adalah untuk penghitungan jaraknya. Metode untuk mengukur jaraknya kita menggunakan apa ya, Euclidean ya. Nah di sini teman-teman kalau kita lihat di sini ya, di sini ini di KNN itu di sini ya, itu defaultnya itu neighbornya adalah 5. Kemudian metriknya dia menggunakan Minkowski ya. Jadi ketika teman-teman tidak mengisi ini, itu otomatis n neighbornya itu adalah, atau k-nya itu adalah nilainya adalah 5, kemudian metriknya Euclidean distance. Jadi teman-teman nanti silakan bisa setting, mentuning ini menyesuaikan untuk kebutuhan modelnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu teman-teman ini kita fit ke yang kita fitkan, kita masukkan di sini adalah Xtrend ya. Xtrend kita tadi yang kita sudah buat, yaitu mana tadi, Xtrend, kemudian dengan Y-trend. Nah ini dia Xtrend, kemudian dengan Y-trend kita masukkan. Kemudian kita coba cek di sini, kita masuk, kita simpan di itu misalkan ini ya, KNN, kita variabel baru teman-teman. Kemudian kita panggil KNN tadi dan kita jalankan. Sebentar, ini ada apa nih? Oke, di sini kolom vektor was first oh ini dia minta reshape untuk yang Y yang label tadi ya. Oke, yang Y yang label tadi berarti kita di sini. Oke, kita di sini kita tambah untuk reshape. Nanti kita reshape Y dot reshape, mana nih reshape, di sini adalah reshape, berarti kita berapa jumlah datanya ya? Jumlah datanya misalkan 625 ya. Kalau kita khawatir salah, kita pakai len aja teman-teman, len, kemudian ini Y gitu ya, di reshape ke ini teman-teman, shape bukan Y-trend. Nah gini, kemudian kita coba kita tampilkan. Nah seperti ini. Kalau sebelumnya itu seperti ini teman-teman. Nah ini ternyata dia di kanan tadi dia minta reshape ke garis 1 dimensi gitu ya, minta reshape yang seperti ini ya. Jadi kita di sini kita simpan, kita rubah yang Y kita ya, Y kita tadi di sini. Nah kita jalankan, kita reshape, kemudian ini kita ini sudah di scaler, kita panggil lagi di sini ya, kita panggil lagi, kemudian KNN kita cek di sini, kita jalankan lagi KNN-nya. Nah oke, sudah tidak ada warning. Nah ketika di sini ya sudah, berarti model kita sudah terbentuk ya teman-teman. Model training kita untuk menentukan model klasifikasinya sudah terbentuk, yaitu dengan metrik Euclidean distance dengan k-nya sebanyak 3. Oke, selanjutnya kita memprediksi ya. Kita mencoba memprediksi. Kita memprediksi dengan cara gini teman-teman. Predik mana nih? KNN.predict ya. KNN kita panggil tadi, KNN.predict. Nah ini. Predik, yang kita predik apa? Yang kita predik adalah X-test-nya ya, atribut yang kita buat untuk tesnya. Berarti X-test, kita menggunakan X-test di sini. Nah, kemudian kita simpan, ini kita simpan di variabel apa misalkan ya, Y prediksi gitu ya. Oke, kita jalankan. Nah, kita sudah proses memprediksi. Nah ketika memprediksi ini teman-teman, dia melakukan kalkulasi. Nah, kemudian kita cek prediksi seperti apa. Prediksi adalah
ini dia hasil prediksinya ya, ini hasil prediksinya teman-teman. Nah kemudian kita cek akurasi dan juga evaluasi ya, kita cek akurasi dan juga evaluasi. Sebenarnya kita import dulu library-nya from scalar untuk ngecek akurasi itu menggunakan .metric ya, kemudian import akurasi score ya, kemudian kita form scalar dot apa lagi metric juga metric import kita untuk melihat report klasifikasinya detailnya seperti apa, kita panggil classification report di sini ya. Kemudian kita juga akan menganalisa dengan bantuan confusion metric teman-teman, confusion metric. Nah ini kita jalankan, kita import dulu library-nya, kemudian setelah itu kita akan ngeprint atau kita lihat akurasinya ya. Kita print aja dulu gini, kita print biar mudah ya. Print misalkan di sini nilai akurasi gitu ya, nilai akurasi dari apa nih, dari sini, dari yang kita nilai apa, dari kita masukkan apa tadi, akurasi score ya. Akurasi score kita bandingkan, yang dibandingkan adalah akurasi score terhadap y-test. Y-test adalah data tes kita ya teman-teman, data kita bandingkan data tes kita y-test kita terhadap hasil prediksi y-prediksi. Nah kita y-prediksi. Nah kemudian kita print di sini. Nah ternyata nilainya adalah 0,776 atau di sini kalau kita persentase adalah 77 atau 78% akurasinya ya. Baiklah, itu dapat dari mana ya? Kita pakai yang menggunakan ini klasifikasi report sama confusion metric ya, untuk menganalisa ya, untuk menganalisa dan evaluasi. Nah misalkan kita panggil apa tadi, classification report, kita print saja di sini. Print classification report, mana tadi classification report. Yang kita klasifikasi report adalah yang tadi ini, sama seperti ini teman-teman. Ini tadi y-test sama y-prediksi, ini sama teman-teman yang kita cek di sini ya perbandingannya. Nah di sini kemudian apa teman-teman, kita cek. Nah ini adalah klasifikasi reportnya. Nah kemudian untuk menganalisa lebih detail lagi, kita menggunakan confusion metric ya. Kita menggunakan confusion metric. Misalkan kita confusion metric, kita print aja di sini. Print confusion metric tadi ya. Nah dari confusion metric terhadap apa, dari ini. Nah ini kita copy lagi ya. Kemudian kita cek di sini confusion metricnya. Nah ini dia confusion metricnya. Tapi untuk lebih biar cantik, untuk memudahkan analisa, kita pakai ini aja teman-teman. Kita pakai Seaborn ya. Kita import lagi di sini. Import Seaborn teman-teman, SB ini untuk bercantik tampilan kita, tampilan grafik gitu ya. Kita import dulu, kemudian kita tambahkan di sini. Di sini misalkan apa nih, SB gitu ya. Mana tadi, SB dot heatmap ini ya, heatmap. Oke, heatmap dari apa, dari confusion metric ya. Heatmap dari confusion metric ini dari kita. Nah ini ya,
Nah, seperti itu. Kemudian kita cek di sini hasilnya seperti apa. Nah, ini dia teman-teman. Cara membacanya seperti ini. 0,776 itu dari mana? Nah, kita cek dari sini teman-teman. Sebentar, ini kita untuk mempermudah belajar kita, saya menerangkan, ini saya split, kita mirroring ini ya. Oke, kemudian ini saya besarkan. Ini dia besarkan di sini. Sebentar, ini dulu muncul angkanya nih. Ada yang kurang ini. Sebentar, di sini adalah kurang di sini not true di sini ya. Mana nih? Yes, true. Oke, kita jalankan. Nah, itu dia muncul angkanya. Sip. Kemudian kita perbesar di sini, teman-teman. Oke, ini ya. Baik, sekarang saya akan mencoba untuk menjelaskan bagaimana cara membaca confusion metricnya, ya. Nah, teman-teman, apa namanya? Di sini ya, ini adalah apa namanya? Aktual kelasnya di sini. Aktual kelasnya. Ya, di sini adalah hasil prediksi. Aduh, mohon maaf ini tulisannya jelek ini ya. Oke, di sini adalah aktual kelas. Aktual kelas adalah data yang ada di dataset kita ya, yang X test tadi, X test, dan di sini adalah Y testnya ya, Y testnya. Nah, di sini apa? Di sini adalah B, kemudian ini L, ini R, ini B, ini L, ini R. Lo kok tahu ya dari sini? Ya, dari urutan ini B, L, R gitu ya. Nah, sekarang gini teman-teman. Cara membacanya, kenapa ini 0 adalah gini. Ketika ada dari apa yang dites tadi ya, X test tadi yang diklasifikasi, ternyata tidak ada yang masuk dari hasil prediksi, itu tidak ada yang masuk apa namanya kelas balance ya. Jadi tidak ada yang masuk kelas balance ini. Justru dari hasil prediksi ya, dari hasil prediksi tadi ternyata ada 11 atribut balance atau kelas yang balance, harusnya balance, dia masuk kelas L11, dan juga ada yang masuk kelas R sebanyak 9. Gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Di sini itu kenapa 0? Karena dia nilai B tadi, kelas B yang harusnya dia masuk B, ternyata tidak ada yang di hasil prediksinya itu tidak ada yang masuk kelas B. Nah, justru dia ada 11 yang masuk kelas L dan 9 masuk kelas R. Begitu juga dengan yang kelas apa ini, L. Dari data yang di testing, hasilnya adalah ada 2 yang data yang masuk di kelas B, harusnya dia L, dia masuk kelas L, ternyata ada 2 yang masuk kelas B. Di sini ada yang berhasil diklasifikasi masuk kelas L adalah 57 data. Kemudian yang tidak berhasil di sini malah justru masuk kelas R ya, itu ada 2. Ya, begitu dengan di kelas R juga gitu. Ternyata di kelas R ada 2 yang masuk kelas B di sini, 2 juga masuk kelas L. Yang berhasil ya, yang berhasil diidentifikasi atau diklasifikasi ada 40 data. Nah, akurasi ini tuh dari mana teman-teman? Akurasi adalah di sini. Ini adalah yang di sini ada yang benar, yang sudah benar diidentifikasi atau diklasifikasi. Berarti di sini ada berapa nih? 40 ditambah berapa tuh? 57, berarti ini berapa? 97 per jumlah datanya. Jumlah data keseluruhan dari testingnya adalah berapa nih? 127. Berarti per 127 ini dibagi, hasilnya adalah ini teman-teman.
ya. Kalau yang di sini akurasinya nih dibulatkan ya, yang di sini dibulatkan. Nah, oke teman-teman, di situ ya cara membaca confusion matrix. Nah, dari sini kita bisa mengevaluasi hasil klasifikasi kita seperti apa ya. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya itu adalah apa nih? Setelah kita menganalisa teman-teman, kita mencari K yang terbaik ya. Kita mencari K yang terbaik. Ya, karena ini kan masih berapa? Masih berapa tadi? 77 atau 78% ya akurasinya ya. Siapa tahu dengan merubah nilai K ya, kita mendapatkan akurasi yang lebih baik ya. Nah, caranya gimana? Ini yang paling mudah teman-teman, untuk mencari nilai K yang terbaik ada beberapa metode, tapi ini yang paling simple gitu ya. Kita akan membuat nilai K itu mencari nilai K dari 1 sampai 30 ya. Berarti kita buat looping K in range berapa tadi, misalkan kita cek dari 1 sampai 30 jadi ya 30. Kemudian kita masukkan di sini, ini nanti kita buat di situ variabel itu dulu, variabel untuk menampung K nya tadi ya. Berarti n akurasi misalkan. Ini kita buat variabel kosongnya dulu. Oke, kemudian di sini setelah ini kita memasukkan ini teman-teman yang tadi. Nah, ini dia, ini kita masukkan. Kopiannya di sini supaya cepat ya, menghemat waktu ya. Kemudian di sini saya copy lagi y prediksi ya, di sini y kan n y prediksi. Kemudian saya copy lagi akurasi, mana akurasi tadi, untuk menampilkan akurasinya. Nah, ini ya, misalkan di sini akurasi. Oke, sebentar. Oke, kemudian di sini saya ini ditampung dulu di variabel misalkan akurasi ya. Oke, sip. Kemudian teman-teman, ini kita tampung di n akurasi tadi. N akurasi, mana tadi? N akurasi dot append dari akurasinya. Akursi ya. Bentar, ini kurang A ini, akursi. Sebentar, maaf teman-teman. Sip, akurasi mana nih? Sip, ini dia. Nah, kemudian kita print di sini teman-teman. Kita print apa teman-teman? N akurasinya ya. Duh, mana tadi? Kita print n akurasi. Sip, mana tadi n akurasi? Nah, ini teman-teman, kita akan mencari n K dari nilai 1 sampai 30. Nah, berarti ini yang awalnya tadi adalah K-nya adalah 3, ini kita ganti dengan nilai K ini. Nilai K dia akan mengulang 1 sampai 30 dan mencetak nilai akurasi per setiap K yang ada di situ. Ya. Kemudian kita jalankan di sini. Nah, di sini ya, sebentar, ini di sini aja. Ini di sini. Mana nih? Ini terlalu banyak ini terbuang. Oke. Nah, oke, di sini. Gitu ya. Sebentar teman-teman. Print akurasi. Ini harusnya di sini. Ini kurang rapi nih. Akurasi. Sebentar. Ini harusnya di luar for ini biar tidak apa teman-teman.
mana nih? Oke, sebentar, ini harusnya di luar for. Oke ya, X. Nah, sebentar, kemudian di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, sip. Ini dia. Nah, ternyata teman-teman ini ada kenaikan di sini ya. Ada ketika K-nya 1 0,7 terus bergeser ke kanan meningkat. Ketika K-nya meningkat ternyata akurasinya ini semakin meningkat teman-teman sampai 0,9 sampai berapa ini sampai 0,95 ini sampai 95% dan seterusnya. Nah, untuk mempermudah analisa kita pakai matplotlib aja ya, karena ini mempermudah analisa kita buat matplotlib atau kita buat grafiknya ya. Kita import misalkan di sini import matplotlib SPLT ini ya, .pyplot ini .pyplot SPLT. Kemudian di sini kita panggil PLT-nya, kita ukur kita membuat figurnya dulu, kita ukuran grafiknya ya, fix size, mana nih fix size, misalkan kita coba berapa ini, kita coba 20 kali 10 aja dulu. Kemudian di sini PLT yang kita plot adalah teman-teman, yang kita plot adalah range tadi ya, range K-nya berarti ini ya, range K-nya adalah ini, range 1 sampai 30 di sini. Kemudian terhadap dari N akurasinya ya, N akurasi mana tadi? Oke, N akurasi seperti ini. Kemudian di sini plt.show. Oke, sip, kita cek di sini. Nah, ini teman-teman. Ini ya teman-teman, ternyata ketika K-nya itu 1 itu sekitar 0,7 sekian, kemudian ketika K-nya bertambah ternyata akurasinya naik dan puncaknya ini sekitar berapa nih? Lebih dari 20 ya, sekitar 21 atau 22 nih. Untuk mempermudah kita cek data di YPrediksi. Mana YPrediksi? Bukan YPrediksi. Iya, apa tadi? Ya bener ya, diprediksi ya. N prediksi, N akurasi. Nah, ini dia. Di N akurasi, ini indeksnya, ini adalah K-nya ketika K-nya 1, ini K-nya 2 ya, ini karena dari indeksnya. Kemudian kita cek tadi sekitar 20, oh ya, ini 19, ini adalah K-nya 20, ini indeksnya ke 19, adalah 0,93, 20 berarti ini K-nya adalah 21, 0,95 berarti 95% sekian. Dan dari 95% sekian ini ternyata dari sini udah mulai turun ini. Berarti di sini kemungkinan yang paling besar akurasinya. Oleh karena itu teman-teman, berarti untuk pemodelannya kita pilih di sini ya teman-teman, yang di sini tadi mana tadi. Nah, ini kan tadi awalnya 3, sekarang kita ganti ke 21 teman-teman. Nah, ini pemodelannya, kita membuat model yang terbaik gitu ya. Kemudian kita jalankan, kemudian kita prediksi lagi, kemudian kita cek akurasinya di sini. Print akurasinya berubah menjadi 0,952 atau 95% sekian ya. Kemudian ketika itu juga ini akan berubah juga di sini ya, akurasinya 95% sekian. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kemudian itu cara untuk mencari model yang terbaik, mencari K yang terbaik. Salah satunya ini, ada beberapa cara lain. Oke, selanjutnya kita coba klasifikasi data baru ya. Kita coba menggunakan data baru karena tadi kan hanya untuk testing datanya yang ada di dataset gitu ya. Misalkan kita membuat new data ini ya, new data, datanya adalah berapa misalkan. Ini ngawur aja ya, dummy data ya.
datanya adalah L apa tadi, sebentar, dari x ya, sini L wake, L distance, RW, L distance, berarti hanya 4, berarti sih misalkan ini 1 2 3 4 ini ya data barunya ini. Kemudian kita prediksi masuk ke misalkan new prediksi ya, kita prediksi di sini tadi data baru kita prediksi. Yang kita ada prediksi adalah new data ini tadi, new data yang kita prediksi new data kita prediksi teman-teman. Kemudian kita tampilkan print hasil prediksinya ya, new predict, mana tadi, new prediksi kita tampilkan. Nah ternyata data baru ini ya, data baru ini ternyata dia masuk cluster L. Kalau coba kita balik ya, 4 3 2 1 kita jalankan. Ternyata dengan data seperti ini, ini kenapa nih, kita jalankan. Nah ternyata data ini dia masuk cluster L. Nah kita teman-teman, baik teman-teman, begitulah kita belajar KNN dan implementasinya di Python. Insyaallah kita kedepannya kita akan bahas lagi dengan beberapa studi kasus yang berbeda ya. Baik teman-teman, semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video ini. Mohon maaf ketika ada salah kata atau kurang lebihnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.